Untuk mengetahui perkembangan terkini situasi pasca gempa, kita tergabung dengan Letkol Denny Riesta dan Dim 1603 Sika. Selamat siang Pak Denny. Siang, Mbak Tiffany. Baik, Pak Denny, lokasi Anda saat ini berada di Sika, betul? Betul Ibu, kami di Sika. Baik, update terkini dari lokasi tempat Anda berada pasca gempa bagaimana Pak Denny? Siap, izin menyampaikan Ibu, sementara sampai saat ini situasi relatif masih bisa dikendalikan Ibu, karena sampai saat ini seluruh warga kemudian seluruh stakeholder yang terkait masih standby siaga karena masih merasakan terasa beberapa kali gempa susulan di Sika Ibu. Oke, tapi dengan intensitas atau frekuensi yang lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan gempa sebelum awal Ibu. ya Pak? Ya betul, dibandingkan dengan yang di pagi tadi itu sekitar hampir 5 menit Ibu kejadian gempanya, sehingga ini membuat warga sebagian besar panik. Bukan panik ya, hanya berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Oke, walaupun BMKG sudah mencabut peringatan tsunami, bahaya potensi tsunami, tapi masyarakat diimbau masih untuk terus waspada. Kondisi warga kemudian bagaimana mereka ditempatkan saat ini untuk berada di zona atau tempat yang aman? Pak Denny, seperti apa? Siap Ibu, sementara dari kami, dari Forkopimda dan Pemda Kabupaten Sika, stakeholder terkait sedang menyiapkan titik-titik untuk titikan posko pengungsi sementara. Sampai saat ini warga masih melaksanakan evakuasi secara mandiri, sehingga nanti kalau sudah siap poskonya bisa kita serahkan untuk ditempatkan oleh para warga itu. Oke, dari dari laporan atau dari pengamatan yang Anda lihat di lapangan di Sika sendiri, potensi atau risiko kerusakan akibat gempa terhadap bangunan kemudian infrastruktur bagaimana Pak Denny? Melihat situasi dan berdasarkan laporan dari para babinsa di lapangan Ibu, bahwa sampai saat ini kerusakan yang terjadi memang terjadi, yang viral itu adalah di pelabuhan, di gedung pemberangkatan pelabuhan Elsa Maumere Ibu. Sementara untuk fasilitas umum yang lainnya sampai saat ini dampaknya masih minim Ibu, masih minimal. Demikian Ibu. Oke, kami juga menerima gambar atau video terkait dengan pelabuhan yang cukup mengalami kerusakan. Informasi korban jiwa dan juga korban luka yang Anda dapat bagaimana sejauh ini Pak? Siap Ibu, kalau kami tadi mendengar dari Propkes sebelumnya, memang dari awal tadi pagi itu ada 2 korban meninggal dunia, tetapi tadi sekitar mungkin jam 11.30 kami menemukan lagi tim evakuasi menemukan lagi 1 warga yang meninggal dunia, sehingga korban meninggal dunia sampai saat ini menjadi 3 orang Ibu. Semuanya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah TC Ilet. Untuk korban luka sampai saat ini ada 6 orang. Ini ada beberapa mungkin yang terdampak dengan runtuhan, ada yang terjatuh, dan sekarang sedang ditangani oleh tim kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah TC Ilet Ibu. Oke, kami konfirmasi kembali sejauh ini di Sika 3 korban meninggal dunia, 6 korban luka saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit ya Pak ya? Betul Ibu, betul. Oke. Apakah ada kesulitan terkait dengan evakuasi korban yang saat ini mungkin masih terjebak atau terjebak di reruntuhan bangunan Pak Denny? Siap Ibu, untuk sementara kesulitan yang kami hadapi sudah kami bisa atasi semua Ibu, karena kami sudah koordinasi dengan pihak Basarnas yang memiliki perlengkapan dan peralatan untuk evakuasi, dan dibantu oleh tenaga dari TNI Polri yang berkolaborasi dengan Pemda, sehingga tadi proses evakuasi yang ada di pelabuhan itu bisa berjalan dengan lancar dan aman Ibu. Oke, terkait dengan jalur transportasi khususnya mungkin kita spesifikasi di laut atau transportasi laut, artinya apakah jalur penyeberangan ini sementara ditutup, kemudian mungkin di jalur-jalur transportasi darat akses dari dan menuju Sika Pak Denny? Sementara sebagai informasi Ibu, kebetulan memang di Sika ini bandara udara masih tutup karena memang terkena pengaruh abu dari vulkanik dari Gunung Lewotobi. Kemudian untuk jalur darat yang dari arah Larantuka ke Maumere ini aman Ibu, masih bisa dilalui dengan aman. Akan tetapi dari Maumere ke Ende ini karena dampak dari gempa ini sempat terputus di 2 titik di wilayah Kabupaten Ende, sehingga mungkin agak sedikit terhambat dari jalur transportasi darat dari Maumere ke Ende. Sedangkan untuk jalur laut
Tadi karena memang tadi kebetulan jam 11 tadi sudah ada satu kapal lagi, kapal Pelni KM Sirimau, sehingga menurut kami masih bisa dimanfaatkan untuk jalur laut, Ibu. Demikian. Oke, mengingat dengan kondisi yang terjadi pasca gempa, kemudian masih ada potensi frekuensi gempa susulan yang juga terjadi, pertimbangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan warga, logistik dan lain sebagainya sejauh ini bagaimana Pak Denny? Siap Ibu, sepanjang yang kami ketahui dan kami sudah koordinasi dengan pihak Bulog bahwa untuk kebutuhan pangan apabila terjadi kejadian darurat seperti ini masih bisa terpenuhi, Ibu. Masih bisa terpenuhi dengan tadi pun sampai saat ini para Babinsa, para Babin Kaptimpas, kemudian Babin Potmar sedang mendata warga yang sekarang sedang mengungsi, menghitung ulang jumlah kebutuhan bahan pangan yang dibutuhkan, sehingga nanti kita bisa siapkan, bisa berkoordinasi dengan Bulog maupun dengan stakeholder terkait, Ibu. Demikian. Oke, apakah ada kendala terkait dengan pasokan listrik dan juga telekomunikasi Pak Denny sejauh ini? Sampai saat ini ada beberapa titik yang memang jaringan listriknya masih padam, Ibu. Masih padam, tetapi sudah ada beberapa bagian juga, sebagian besar sudah bisa terhubung kembali. Untuk sinyal pun seperti ini, Bu. Ini syukur alhamdulillah masih bisa berkomunikasi dengan Ibu ini melalui jalur telepon. Demikian, Ibu. Oke, sudah ada titik-titik atau tempat evakuasi atau lokasi pengungsian mungkin untuk masyarakat di Sika yang sudah dikoordinasikan? Siap. Saat ini Forkopimda sedang akan melaksanakan koordinasi. Titik untuk pengungsian sudah disiapkan, Ibu, termasuk di dalamnya penyiapan untuk dapur lapangan dan pemenuhan untuk dukungan bantuan lainnya, Ibu. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih atas informasinya Letkol Denny Riesta Dandim 1603 Sika. Kita berharap kondisinya segera berangsur pulih, kemudian masyarakat juga yang saat ini sedang dalam perawatan intensif, korban luka juga bisa tertangani secepatnya. Selamat siang Pak Denny. Terima kasih, Bu, mohon doanya.